Ibu dan saudara-saudara, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sesungguhnya ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang untuknya kami menaikkan syukur kepadamu. Sebagaimana lagu yang baru saja dinaikkan, mau mengajak kami untuk bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Engkau ya Allah tidak pernah berubah setia kepada kami. Tidak pernah ada bayangan karena pertukaran pada dirimu. Engkau tetap dari dulu, sekarang bahkan terus sampai selama-lamanya. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami mampu untuk juga setia kepada Tuhan yang tidak pernah berubah setia kepada kami. Meskipun di dalam hidup kami ada banyak kenyataan di mana kami harus berhadapan dengan kesusahan, dengan penderitaan, dengan persoalan. Tetapi arahkanlah selalu mata hati kami kepada Tuhan, supaya kami terus berjalan sampai pada akhirnya dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan berfirmanlah kepada kami. Kami sungguh rindu firman Tuhan diberitakan dan Tuhan berbicara kepada kami lewat perenungan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami dimampukan untuk memahami apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada saat ini saya mau mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab dari kitab Wahyu, patsalnya yang kedua. Mari kita bersama-sama membaca ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Wahyu patsalnya yang kedua, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11, kita akan baca bagian firman Tuhan ini di bawah satu tema perenungan firman Tuhan, yaitu rahasia setia sampai akhir. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita renungkan pada pagi hari ini.
Saudara, hari ini kita membaca satu bagian Alkitab yang ditujukan kepada jemaat atau kepada gereja di kota Smyrna. Smyrna adalah salah satu dari 7 jemaat yang terletak di wilayah Asia Kecil. Hari ini saudara-saudara, wilayah Asia Kecil kita kenal sebagai wilayah Turki. Dan saudara-saudara, gereja di Smyrna atau kota Smyrna ini letaknya tidak jauh dari Efesus. Kira-kira jaraknya itu ada 50 km menuju ke kota Efesus kalau kita berangkat dari kota Smyrna. Smyrna adalah satu-satunya kota yang masih eksis sampai hari ini. Hari ini saudara-saudara, tempat itu dikenal sebagai kota Izmir. Jadi kalau saudara ke Turki, saudara-saudara landing di Istanbul, lalu saudara bisa menempuh perjalanan dengan pesawat menuju ke Izmir. Dan itulah satu-satunya tempat yang masih eksis sampai hari ini. Tempat-tempat lain di wilayah Asia Kecil yang namanya pernah disebut di dalam Alkitab, sudah tidak ada lagi, saudara-saudara. Tidak ada lagi juga bangunan-bangunan yang masih berdiri hingga pada hari ini. Saudara, kota Smyrna dibangun kira-kira pada tahun 1000 sebelum Masehi oleh orang-orang Yunani. Karena wilayah Smyrna adalah termasuk wilayah jajahan dari bangsa Yunani. Tetapi saudara-saudara, kira-kira tahun 600 sebelum Masehi, kota itu sempat dihancurkan oleh orang-orang Lydia. Dan kemudian setelah kota itu dihancurkan, saudara-saudara, akhirnya kota itu dibangun kembali oleh seorang jenderal Yunani sesudah zaman Alexander Agung. Saudara, kita kenal bahwa Yunani adalah bangsa yang sangat maju dalam berbagai bidang, khususnya di dalam arsitektur. Sehingga saudara-saudara, ketika kota Smyrna yang tadinya sudah dihancurkan itu dibangun kembali, maka ketika kota itu dibangun kembali, kota itu dibangun dengan keindahan seni arsitektur yang begitu tinggi. Sehingga dari tempat-tempat yang ada di wilayah Asia Kecil, Smyrna menjadi kota yang paling indah di Asia pada saat itu, bahkan melampaui Efesus, kota yang lebih terkenal sebetulnya. Saudara, Efesus memang lebih besar. Efesus memang lebih luas, tetapi Smyrna jauh lebih indah. Saudara-saudara, William Barclay pernah berkata begini, saudara-saudara, Smyrna itu disebut sebagai perhiasan Asia, the jewel of Asia, mahkota Asia atau bunga Asia. Itu mau menunjukkan atau mengekspresikan betapa indahnya kota Smyrna itu. Sebuah kota dengan pelabuhan, sebuah kota yang menjadi pusat aktivitas perdagangan, sebuah kota yang terdapat di dalamnya gedung-gedung tinggi dan kuil-kuil yang ada di perbukitan, lalu sebuah kota dengan jalan-jalan yang cukup lebar, stadion olahraga, perpustakaan yang besar, gedung pertunjukan untuk musik dan teater, dan sebagainya. Sebagaimana khasnya kota-kota yang bercorak arsitektur Yunani, kira-kira seperti itu. Nah, saudara-saudara, karena hubungannya yang khusus dengan Romawi, maka saudara-saudara, di dalam kota Smyrna itu didirikanlah satu kuil besar, yaitu kuil Kaisar Tiberius. Karena pada waktu itu orang-orang Roma selalu menganggap kaisar itu adalah Tuhan. Maka didirikanlah kuil untuk pemujaan terhadap Kaisar Tiberius, dan Smyrna sebagai sekutu dari Romawi, saudara-saudara, menikmati kemakmuran yang luar biasa. Kita tahu Romawi pada waktu itu menguasai hampir boleh dikatakan seluruh dunia ini. Saudara-saudara, di Smyrna juga berdiam orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang punya kedudukan tinggi dan punya pengaruh yang sangat besar tinggal di kota Smyrna. Pada waktu Smyrna dihancurkan dan kemudian dibangun kembali, maka biaya untuk pembangunan kota itu bukan hanya berasal dari bangsa Yunani, tetapi ternyata orang-orang Yahudi
turut menyumbang untuk pembangunan kota itu, saudara-saudara. Karenanya, saudara-saudara, orang-orang Yahudi di kota Smyrna itu punya tempat yang istimewa. Mereka diberikan kebebasan untuk mendirikan rumah-rumah peribadatan atau yang dikenal dengan sinagog-sinagog di seluruh penjuru kota Smyrna. Saudara, untuk apa saya menjelaskan keterangan-keterangan ini? Intinya begini, Smyrna itu akhirnya menjadi satu kota yang sangat plural dalam urusan agama. Di dalam kota Smyrna, saudara-saudara, ada orang-orang Yunani, yaitu mereka yang kepercayaannya adalah menyembah patung dari dewa-dewi. Di dalam kota itu juga berdiam orang Roma yang mendirikan kuil untuk Kaisar Tiberius. Di dalam kota itu juga ada orang-orang Yahudi dengan sinagog-sinagog di seluruh penjuru kota. Dan di dalam kota itu ada satu gereja kecil, yaitu persekutuan orang Kristen yang jumlahnya tidak terlalu besar. Dan itulah yang disebut sebagai gereja Smyrna. Saudara, siapa pendiri dari gereja Smyrna? Kalau kita melihat di dalam Alkitab tidak pernah ada catatan yang jelas mengenai hal ini. Tetapi banyak ahli Alkitab, saudara-saudara, setuju bahwa Pauluslah yang mengabarkan Injil sampai ke sana. Sebagaimana dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-10, catatan mengenai perjalanan misi Paulus yang ketiga, dikatakan bahwa Paulus memberitakan Injil di seluruh Asia. Maka saudara-saudara, pernyataan bahwa Paulus memberitakan Injil di seluruh Asia mengasumsikan bahwa Injil bukan hanya dibawa sampai ke Efesus, tetapi Injil sangat mungkin juga dibawa oleh Paulus ke kota yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Efesus, yakni di Smyrna. Sehingga di dalam kota itu ada sebuah gereja. Saudara-saudara, keterangan mengenai gereja di Smyrna ini diawali dengan satu informasi yang sangat menyedihkan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9, saudara-saudara, dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ada dua keterangan tentang apa yang sedang dihadapi dan terjadi oleh orang-orang Kristen di kota Smyrna, yaitu kesusahan. Saudara, kata kesusahan itu datang dari satu istilah di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, yaitu datang dari istilah thlipsis. Thlipsis, saudara-saudara, itu bukan menunjuk kepada kesusahan biasa. Thlipsis itu bukan menunjuk kepada kesusahan karena orang tidak punya uang. Thlipsis bukanlah menunjuk kepada kesusahan karena baru putus dari pacar. Bukan, saudara-saudara. Thlipsis itu satu bentuk kesusahan yang amat besar. Kesusahan yang begitu dahsyat yang dialami oleh orang-orang Kristen di kota Smyrna. Nah, untuk menjelaskannya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa ayat. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22. Saya akan bacakan bagian itu, dikatakan begini. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, kata sengsara itu di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 itu juga datang dari istilah yang sama, yaitu thlipsis. Jadi thlipsis kalau diterjemahkan di dalam Wahyu 2 ayat 9 dikatakan kesusahan, bisa kita maknai sebagai sengsara. Itu makna yang pertama. Yang kedua, mari kita buka Roma 12 ayat 12. Roma pasal 12 ayat 12. Paulus berkata begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam
kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Dipakai kata tlipsis yang diterjemahkan pada ayat itu sebagai kesusahan. Bertekunlah, sabarlah dalam tlipsis, sabarlah dalam kesesakan. Lalu yang terakhir, mari kita buka 2 Tesalonika pasal pertama ayat 4. 2 Tesalonika 1 ayat 4. Saya akan bacakan kembali bagian itu, 2 Tesalonika 1 ayat 4. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Kata penindasan itu datang juga dari istilah yang sama, yaitu tlipsis. Jadi apa sebetulnya makna tlipsis atau kesusahan di dalam Wahyu 2 ayat ke-9 yang dialami oleh gereja di Smyrna ini? Tlipsis itu berarti sengsara. Satu kondisi di mana mereka ditindas, satu kondisi di mana mereka dijepit, satu kondisi di mana mereka ditekan habis-habisan. Saudara, kata tlipsis itu juga yang biasanya dipergunakan oleh orang-orang yang memeras anggur. Saudara, kalau orang sudah panen buah anggur, lalu kemudian anggur ditaruh di dalam satu tempat, lalu kemudian anggur itu ditekan sehingga keluarlah airnya, dan itulah tlipsis. Dan itulah yang dialami oleh gereja di Smyrna. Mereka mengalami kesengsaraan, kesusahan, ditekan, ditindas, dijepit dengan begitu dahsyat. Apa sengsaranya, saudara-saudara? Tidak dijelaskan di dalam bagian ini memang. Tetapi para penafsir Alkitab, saudara-saudara, mencoba mengaitkan keadaan gereja itu di tengah-tengah kota yang sangat plural tadi. Gereja yang di dalam kota terdapat banyak kepercayaan-kepercayaan lain. Banyak ahli sepakat, saudara-saudara, bahwa orang-orang Kristen di Smyrna menghadapi penganiayaan dari orang-orang Romawi. Karena di kota itu ada kuil, tadi saya sudah ceritakan, di dalam kuil itu berdirilah satu patung yang tinggi besar, yaitu patung Kaisar Tiberius. Dan mereka menyembah-nyembah patung Kaisar itu karena orang Roma menganggap Kaisar adalah Tuhan. Berulang-ulang kali orang-orang Kristen dipaksa. Orang-orang Kristen di Smyrna dipaksa untuk masuk ke kuil itu, sujud menyembah di hadapan patung Kaisar Tiberius dan menganggap Kaisar itu adalah Tuhan. Dan karena itu, karena mereka tetap bertahan dalam iman, mereka tidak mau mengorbankan iman mereka. Akibatnya apa, saudara-saudara? Rumah mereka dibakar. Banyak di antara orang-orang Kristen di sana dibunuh. Bahkan mereka itu dijadikan tontonan, diadu dengan singa, diadu dengan binatang buas. Dan orang-orang menonton di dalam gelanggang pertandingan itu. Dan banyak orang-orang Kristen yang juga dibakar hidup-hidup. Dan banyak orang-orang Kristen yang dimasukkan ke dalam aspal cair yang panas luar biasa. Karena mereka tidak mau mengkompromikan imannya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, itu satu gambaran yang sangat menyedihkan tentang gereja Smyrna. Dari 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, gereja ini ada di dalam satu kota yang sangat beautiful, yang sangat indah. Tetapi gereja itu mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Dihimpit, ditindas, ditekan habis-habisan. Bukan cuma kesusahan. Tetapi kita baca di ayat ke-9 dikatakan, aku tahu kemiskinanmu. Saudara, gereja ini ternyata disebut miskin. Miskinnya semiskin apa, saudara-saudara? Nah, untuk menjelaskan istilah miskin yang dipakai di dalam ayat ini, saya ingin meminjam satu bagian dari Injil Lukas. Mari kita buka Injil Lukas, pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan bacakan bagian ini. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin, itu kata yang pertama, janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Saudara, ada berapa kali kemunculan 2 kata miskin di dalam 3 ayat tadi? Ada 2 kali, ya. Yang pertama dikatakan Yesus melihat seorang janda miskin. Nah, waktu saya studi memeriksa ayat ini, ternyata kata miskin yang pertama itu istilahnya beda dengan kata miskin yang kedua. Kata miskin yang pertama itu dipakai istilah pentikros. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia miskin. Tetapi kata miskin yang kedua ketika dikatakan aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini itu dipakai kata petokos. Nah, apa bedanya saudara-saudara? Dua-duanya memang terjemahan bahasa Indonesianya miskin. Tapi pentikros yang pertama itu adalah memang betul janda ini miskin. Tapi setidaknya dia masih punya 2 peser uang untuk dimasukkan dalam peti persembahan. Jadi miskin tapi masih punya sesuatu. Miskin bukan betul-betul tangan kosong. Miskin masih punya duit dikit. 2 peser uang. Tapi setelah 2 peser uang itu dimasukkan ke dalam peti persembahan dan janda itu betul-betul tidak punya apapun, dia tidak punya 1 peser uang pun, artinya dia betul-betul tangan hampa, maka istilahnya bukan lagi pentikros, tapi istilahnya petokos. Petokos itu artinya miskin semiskin-miskinnya. Tidak punya apa-apa. Dan itulah yang dipakai, kata petokos itulah yang dipakai untuk menjelaskan kondisi jemaat Smyrna. Bahwa jemaat ini ditekan, sengsara, ditindas, dijepit, lalu betul-betul ada dalam keadaan yang menyedihkan, tidak punya apa-apa. Saudara, saya mencoba membandingkannya dengan Alkitab terjemahan bahasa Jawa. Kebetulan saya lama pelayanan di Jawa Tengah, lama pelayanan juga di Jawa Timur. Alkitab terjemahan bahasa Jawa bunyinya begini. Aku ngerti kesusahanmu, kowe melarat. Itu terjemahan bahasa Jawanya. Ayat 9. Aku ngerti kesusahanmu, kowe melarat. Kata melarat yang dipakai di dalam bahasa Jawa itu saudara-saudara itu mau menunjukkan bahwa jemaat Smyrna atau gereja Smyrna ini berada dalam kondisi yang betul-betul menyedihkan. Kenapa mereka bisa miskin? Apa mereka malas bekerja? Bukan saudara-saudara. Mereka miskin karena mereka dihambat. Karena pekerjaan mereka dipersulit karena mereka orang Kristen. Mereka jadi miskin, mereka jadi susah, mereka tidak punya akses kepada sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan mereka karena iman mereka kepada Yesus. Mereka adalah orang Kristen. Seorang penafsir Alkitab lain mengatakan mereka betul-betul habis-habisan karena memang ketika mereka tidak mau menyembah Kaisar Tiberius, maka rumah mereka, harta mereka semua dibakar habis. Sehingga betul-betul mereka melarat. Saudara, penderitaan gereja Smyrna bukan cuma kesusahan, bukan cuma kemiskinan. Tapi yang ketiga, Alkitab mencatat mereka juga difitnah oleh orang-orang Yahudi. Tadi kita baca ayat itu. Mereka difitnah, mereka ditempatkan pada posisi di mana mereka difitnah dan mereka dirugikan karena fitnah-fitnah yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat.
Saudara, kesusahan ini saudara-saudara harus ditanggung dalam jangka waktu yang panjang. Memang Alkitab terjemahan bahasa Indonesia di situ dikatakan, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tapi Bapak Ibu, waktu kita membaca kitab Wahyu dan cara kita menafsir kitab Wahyu, tidak boleh kita menafsirkannya secara hurufiah. Ya, kalau misalnya saudara membaca kitab Wahyu dan membaca ada naga berkepala 7, begitu ya. Kan banyak tuh metafora-metafora yang seperti itu di dalam kitab Wahyu. Sesungguhnya saudara-saudara itu punya satu makna yang tidak dimaknai atau ditafsirkan secara hurufiah. Jadi penderitaan yang dialami oleh gereja Smyrna itu bukan cuma 10 hari. Kalau penderitaannya 10 hari mah kita kuat-kuatin aja, betul enggak? Kalau penderitaannya cuma 10 hari artinya 1,5 minggu, kita tahan-tahanin aja. Pokoknya nih udah kurang 5 hari, kurang tinggal 3 hari, kurang tinggal 2 hari, tinggal 1 hari, habis selesai, kesusahan selesai. Kita bisa tahan. 10 itu mau mengatakan satu kegenapan. Satu hal yang lengkap. Bahkan saudara-saudara seorang ahli biblika, ahli perjanjian baru, mengatakan bahwa 10 itu menunjuk kepada 10 kaisar Romawi. Bahwa orang-orang Kristen di wilayah Asia itu berada dalam penderitaan di bawah pemerintahan 10 orang kaisar Romawi. Jadi saudara bayangkan penderitaan semacam itu, mereka ditindas, mereka sengsara, mereka dijepit, mereka ditekan, mereka miskin, mereka difitnah. Itu berlangsung selama 10 periode kekuasaan kaisar-kaisar Romawi. Satu periode yang sangat panjang. Saudara pernah mungkin mendengar seorang yang bernama Polikarpus. Bapak Ibu pernah mendengar nama itu? Polikarpus adalah uskup Smyrna. Jadi kalau kita membayangkan hari ini Polikarpus adalah seorang pendeta yang melayani gereja Smyrna. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan Polikarpus. Satu catatan yang sangat terkenal tentang Polikarpus adalah di mana dia ditangkap bersama dengan jemaat Smyrna yang lain, bersama dengan orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu. Tangan mereka diikat pada tiang, lalu di bawah kaki mereka itu ditumpuki jerami. Kepada mereka diberikan sebuah challenge. Kamu menyembah kaisar? Atau kamu mau tetap ikut percaya kepada Yesus yang kamu sebut Tuhanmu itu? Satu pernyataan agung keluar dari mulut Polikarpus. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Satu kali pun Tuhan tidak pernah berubah setia kepadaku. Bagaimana mungkin aku mengkhianatinya dan berubah setia kepadanya? Saudara, apa yang terjadi malam itu? Polikarpus bersama dengan beberapa orang Kristen lain yang diikat itu, dibakar hidup-hidup. Di tengah-tengah gelapnya malam itu, mereka menjadi lilin atau obor-obor hidup yang dibakar sampai mati. Saudara-saudara, penderitaan, kesusahan yang begitu hebat dialami oleh gereja di Smyrna. Pertanyaan kita adalah, kok bisa mereka bertahan? Dari semua jemaat-jemaat Smyrna, bahkan dari jemaat Efesus. Kalau saudara baca Wahyu, ada juga surat untuk jemaat di Efesus. Ya. Efesus, jemaat Efesus yang jauh lebih besar, itu dicela. Apa celaannya? Kamu kehilangan kasihmu yang mula-mula. Tapi jemaat Smyrna ini dari 7 gereja-gereja di Asia kecil, Smyrna ini menderita dengan penderitaan yang begitu luar biasa. Justru gereja ini didapati setia
sampai akhir. Pertanyaannya adalah apa rahasianya? Saudara-saudara, saya percaya tidak ada obat yang bisa diminum untuk membuat kita bisa setia sampai akhir. Saudara, kita akan belajar bagaimana rahasia jemaat Smyrna ini kok bisa bertahan sampai pada akhir. Yang pertama, saudara-saudara, untuk bisa bertahan setia sampai akhir, ingat bahwa kualitas kesetiaan itu merupakan hasil dari sebuah ujian. Hasil dari sebuah ujian. Saya ingin mengajak Bapak Ibu baca ayat ke-8, bagian B. Di situ dikatakan demikian. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Saudara, menarik karena bagian ini diucapkan oleh Tuhan melalui penglihatan yang diterima oleh Yohanes. Tuhan di dalam bagian itu dijelaskan dengan dua karakteristik. Yang pertama dikatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Perhatikan, yang telah mati dan hidup kembali. Dan ini secara spesifik menunjuk kepada pribadi Yesus tentu. Yang telah mati dan hidup kembali. Lalu yang kedua, Tuhan itu disebut dengan karakteristik ini. Inilah firman dari yang awal, Alfa, dan yang akhir, Omega. Kalau disebut Tuhan adalah yang awal dan yang akhir, artinya Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu dari awal sampai akhir. Nah, maka menarik untuk kita pikirkan bagian ini. Kalau dikatakan Tuhan itu hidup, inilah firman dari Tuhan yang hidup. Bahkan di dalam ayat ke-9 dipakai atau dimulai dengan kata aku tahu. I know. Jadi pada waktu penderitaan dialami oleh orang-orang Kristen di Smyrna, Tuhan tahu. Dia hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia bukan Tuhan yang tidur, yang terpejam. I know. Aku tahu. Artinya semua kejadian, semua peristiwa bahwa anak-anak Tuhan dibakar hidup-hidup, semua keadaan itu dilihat dan diketahui oleh Tuhan. I know. Lalu kalau dikatakan Tuhan itu Alfa dan Omega, artinya dia berdaulat dari awal sampai akhir, itu berarti kendali ada di dalam genggaman tangannya. Kalau dia adalah yang awal dan yang akhir, artinya semua kedaulatan ada di dalam tangannya, itu berarti Tuhan sanggup menghentikan. Tuhan sanggup menyudahi kesusahan yang dialami oleh gereja Smyrna. Mestinya Tuhan bisa, karena dia adalah Tuhan yang berdaulat dari awal sampai akhir. Tapi pertanyaannya begini, kalau Tuhan tahu dan Tuhan sanggup menghentikan, kenapa seolah-olah dia membiarkan gereja Smyrna menderita? Maka akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah Tuhan sudah berubah menjadi pribadi yang kejam. Jadi dia lihat, dia tahu, oh Polikarpus dibakar, dia tahu. Dan dia sebetulnya bisa menghentikan itu. Tapi dia tidak menghentikannya, maka kemungkinan pertama Tuhan kejam. Tuhan sudah berubah menjadi pribadi yang kejam. Kemungkinan kedua adalah bahwa Tuhan, saudara-saudara, sudah tidak lagi peduli. Tidak lagi care. Jadi dia lihat anak-anaknya tuh kesusahan, dijepit, sengsara, miskin, gak punya apa-apa. Dia tahu, dia lihat, dan dia sebetulnya bisa melakukan sesuatu, tapi dia tidak melakukan sesuatu, maka kemungkinan kedua ini adalah dia udah gak peduli. Tapi Bapak Ibu, apakah jawabannya itu adalah salah satu dari dua kemungkinan itu? Ternyata tidak. Saudara,
Tuhan memang lihat kesusahan orang-orang Kristen di Smyrna. Tuhan adalah sanggup untuk melakukan sesuatu. Mudah buat Tuhan untuk menghempaskan tangannya dan membuat musuh-musuh orang Kristen di Smyrna yang melakukan kejahatan itu langsung tumbang. Mudah sekali. Tapi masalahnya adalah Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan itu untuk menguji, untuk melihat sampai sejauh mana ketekunan kesetiaan orang Smyrna kepadanya. Saudara ingat, daya tahan tidak akan pernah bisa disebut tahan uji sebelum melewati ujian. Saya ulang, daya tahan belum bisa disebut sebagai tahan uji sebelum melewati satu ujian. Saudara sanggup mengangkat beban berapa kilo? Katakanlah saudara sanggup mengangkat beban 50 kilo. Saudara bilang, saya bisa, saya punya kok kemampuan itu mengangkat beban 50 kilo. Tapi saudara belum bisa disebut sebagai tahan uji sebelum lewat ujian. Jadi saudara-saudara, maka oleh sebab itulah Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa kesusahan, penderitaan, kemiskinan itu untuk dialami oleh orang-orang Kristen di Smyrna untuk menguji, untuk melihat sampai seberapa jauhkah kesetiaan umatnya ini kepada Dia. Saudara, kita terbukti setia. Kita terbukti didapati setia ketika ujian-ujian kesetiaan itu berhasil saudara dan saya lewati. Saudara jangan pernah mengklaim diri sebagai orang yang setia sebelum saudara melampaui ujian itu. Karena mudah untuk kita bilang, saya nih orangnya setia loh. Saya nih setia loh. Tapi saudara-saudara, apa artinya klaim-klaim itu sebelum kita melewati bahwa kesetiaan yang kita klaim kita punya itu teruji dengan ujian-ujian. Jadi saudara-saudara, dari situ kita belajar satu kunci. Bagaimana ya untuk bisa bertahan setia sampai akhir. Rahasianya terletak di sini saudara-saudara. Adalah satu kesadaran untuk memandang kesusahan-kesusahan atau pergumulan yang sedang kita hadapi ini sebagai sebuah ujian yang Tuhan sedang berikan kepada saya untuk melihat apakah aku setia atau tidak. Dan ketika kita melihat bahwa aku sedang diuji, maka kita akan berjuang untuk bisa passing, untuk bisa melewati ujian ini. Saya percaya saudara kalau orang mau ikut ujian, dia tahu nih hari ini saya akan menghadapi ujian, maka dia akan berjuang sekuat tenaga untuk bisa lulus di dalam ujian ini. Saudara, hari ini kalau saudara di dalam hidup sedang melewati penderitaan, kesusahan atau pergumulan-pergumulan yang berat sekali. Bahkan mungkin penderitaan-penderitaan yang bukan yang sepele. Yang betul-betul sedang di mana saudara ditantang untuk mempertaruhkan iman saudara. Kamu mau ikut dengan cara kerja kantor yang gak jujur? Atau kamu keluar saja? Ketika saudara atau saya diperhadapkan dengan dua pilihan itu bicara, ini belum bicara hidup mati, tapi ini bicara periuk nasi. Istri, anak-anak. Kalau saya keluar bagaimana Tuhan? Saudara, kita bisa tetap bertahan setia pada waktu kita sadar bahwa setiap peristiwa yang Tuhan izinkan itu adalah sebuah ujian. Dan karena ini ujian, saya harus lakukan sesuatu, saya harus berjuang untuk bisa melampaui atau bisa lulus
dalam ujian. Adakah di antara saudara yang sedang menghadapi keadaan-keadaan seperti, ya, mungkin tidak sama dengan orang Smyrna. Menurut saya yang dihadapi oleh orang Smyrna itu jauh lebih dahsyat. Tapi mungkin serupa. Untuk bisa melewati itu dan keluar sebagai pemenang pada akhirnya. Lihatlah bahwa aku Tuhan sedang menguji aku. Aku harus fight. Aku harus berjuang untuk pertandingan ini. Yang kedua, untuk bisa bertahan sampai setia sampai akhir, ingat bahwa kualitas kesetiaan itu adalah hasil dari berlatih dan belajar. Saudara tidak mungkin setia seperti orang Smyrna dalam satu penderitaan dengan eskalasi seperti itu tanpa berlatih dan belajar. Saudara, saya ingin sharing kepada Bapak Ibu satu hukum yang dipakai di dalam dunia belajar mengajar, di dalam dunia pendidikan, yaitu yang disebut sebagai hukum Jost. Hukum Jost itu berkata begini dalilnya, 4 kali 2 lebih baik daripada 2 kali 4. Apa sih artinya? 4 kali 2 masih lebih baik daripada 2 kali 4. Saudara, rupa-rupanya hukum Jost bicara tentang kekerapan atau tentang frekuensi, tentang latihan dalam belajar. Menurut hukum Jost, belajar dalam 1 minggu 4 kali 2 jam, masing-masing 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, itu masih lebih baik daripada dalam 1 minggu saudara hanya belajar 2 kali tapi langsung 4 jam, 4 jam. Artinya total sama-sama 8 jam seminggu. Tapi yang satu itu 4 kali dengan masing-masing 2 jam, 2 jam. Itu lebih baik daripada hanya 2 kali tapi durasinya lama 4 jam. Saudara, dari hukum Jost itu mau menekankan tentang betapa pentingnya frekuensi, kekerapan, seringnya berlatih, seringnya atau tetapnya, tekunnya kita berlatih, exercising, terus maka kita akan mencapai kepada tujuan itu. Saudara, untuk bisa menjadi pemenang dalam perlombaan iman, dalam kesusahan dan pergumulan yang dahsyat, kuncinya adalah berlatih dan belajar untuk memenangkan perlombaan-perlombaan kecil yang diperhadapkan kepada Anda setiap hari. Jadi saudara nggak bisa klaim begini, saya pokoknya nanti ya kalau ada penganiayaan orang Kristen di Indonesia nih, saya pasti akan bisa bertahan setia sampai akhir. Bagaimana bisa? Kecuali dari perlombaan-perlombaan kecil yang datang dalam hidup saudara dan saya setiap hari, saudara sanggup untuk memenangkannya. Perlombaan hari ini, saudara menang. Pertandingan hari ini, saudara menang. Seringnya saudara berlatih untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar. Tatkala penderitaan itu diperhadapkan di depan mata kita, itulah yang akan melatih kita pada akhirnya ketika perlombaan atau pertandingan yang dahsyat itu datang. Kita sanggup menghadapinya. Saudara, dengarkan perkataan Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 16 ayat ke-10. Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau godaan untuk berbohong saja kita tidak sanggup untuk melewatinya hari ini, nonsens kita bisa menjadi orang-orang seperti
orang Kristen di Smyrna. Jadi saudara-saudara, tidak ada cara lain untuk bisa setia sampai akhir selain daripada belajar dan melatih diri, membiasakan diri kita untuk setia pada hari ini. At least hari ini saya mau belajar setia. Dan kita memenangkan tiap-tiap pertandingan. At least untuk belajar setia pada minggu ini. Saya ingin men-challenge juga jemaat GKI Kebayoran Baru. Bisa nggak minggu ini, sampai saya nggak datang lagi minggu depan, tapi at least saudara ingatlah khotbah hari ini. Nah, saudara bisa mereview minggu ini saya bisa menang nggak dalam pertandingan kesetiaan itu. At least saudara belajar berlatih untuk setia pada bulan ini. Sampai akhir tahun ini. Kalau tiap-tiap pertandingan kecil itu kita bisa melewatinya dan keluar sebagai pemenang. Maka niscaya saudara akan menjadi orang-orang seperti orang Kristen di Smyrna. Tuhan Yesus katakan, engkau setia sampai mati. Yang ketiga, saudara-saudara, ingatlah bahwa kualitas kesetiaan itu selalu akan diganjar sepadan oleh Allah. Tuhan berkata begini, hendaklah engkau setia sampai mati. Polikarpus mati. Mungkin dalam ukuran orang-orang di dunia ini, kematian orang-orang seperti Polikarpus itu kematian konyol. Mati dibakar hidup-hidup. Apa itu rasanya, saudara ya? Kita kena api saja, kena ibu-ibu masak, kena kompor atau panci yang panas saja tangan kita sudah melepuh. Dibakar hidup-hidup. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara, orang-orang yang bertahan setia sampai akhir, Tuhan katakan, aku akan mengaruniakan kepada mereka, para pemenang ini, mahkota kehidupan. Jadi untuk kita bisa belajar bertahan atau belajar untuk setia sampai akhir, taruhlah di dalam kepala kita satu mindset bahwa aku harus belajar untuk memenangkan pertandingan-pertandingan kecil supaya sampai akhirnya sebagai pemenang di titik akhir hidupku, aku keluar sebagai pemenang. Dan sebagai pemenang janji Tuhan katakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak setia? Bagaimana dengan mereka yang akhirnya belok? Dengan mereka yang akhirnya berpaling, yang berubah setia di tengah perjalanan ini? Saudara, kalau kita baca dengan teliti di ayat ke-11b, Wahyu pasal 2 ayat 11b, di situ mengatakan begini, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Memang ayat ini bicara secara spesifik tentang pemenang. Bahwa kalau orang itu menang, dia tidak akan menderita apa-apa dalam kematian yang kedua. Tetapi ayat itu secara implisit mau mengatakan bahwa orang-orang yang tidak bisa didapati setia sampai akhirnya, Tuhan juga akan ganjar. Dikatakan apa? Penderitaan dalam kematian yang kedua. Saudara, mungkin kita belajar di dalam teologi, yang penting kan saya sudah percaya dan saya selamat. Jadi saya pasti selamat. Betul, kita diselamatkan karena iman. Gak ada yang lain, saudara-saudara.
Saya juga tidak berubah secara teologi bahwa kita diselamatkan karena iman kita kepada Yesus. Tapi masalahnya iman itu nyata dalam perbuatan. Bahwa apakah betul ada iman yang menyelamatkan di dalam hidup kita, salah satunya dibuktikan, indikatornya adalah apakah kita bisa hidup dalam kesetiaan di hadapan Tuhan sampai pada akhirnya. Barang siapa menang, maka Tuhan akan katakan, well done. Masuklah engkau hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tapi barang siapa yang tidak setia, oleh karena godaan duniawi, bahkan oleh karena kesusahan-kesusahan hidup yang Tuhan izinkan sebagai ujian buat kita. Kalau kita tidak lulus di dalam ujian itu, maka Tuhan katakan ada penderitaan dalam kematian yang kedua. Saudara, saya tahu bahwa bagian firman Tuhan ini tidak mudah untuk dilakukan. Karena itu mari kita terus minta Tuhan kuatkan kita, mampukan kita. Tuhan tolong saya, supaya aku didapati setia sampai pada akhirnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya minta pianis mengiringi kita di dalam saat teduh. Dengan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Biarlah setiap kita mengambil waktu di hadapan Tuhan dan berdiam diri pada saat ini. Minta Tuhan selidiki hati dan hidup kita. Apakah betul sebagai anak-anaknya kita adalah orang-orang yang setia? Dengan lembut, mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.
kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, ini permohonan kami. Kami lemah Tuhan. Kami mudah jatuh. Kami mudah tergoda. Kami rapuh. Kesulitan dan penderitaan sekecil atau sedikit saja sering membuat kami berpikir untuk berpaling meninggalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bagaimana kami bisa bertahan dalam penderitaan besar seperti yang dialami oleh jemaat Smyrna, kalau ternyata kualitas kesetiaan kami ini adalah kesetiaan yang rapuh. Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan. Kami ingin belajar setia, mulai dari hal-hal kecil. Kami ingin melakukan bagian kami untuk belajar dan berlatih. Hari ini, kami komit untuk belajar setia. Sampai hari ini usai nanti malam, kami mau belajar hidup benar setia kepada Tuhan. Minggu ini kami ingin belajar untuk setia. Bahwa kami sedang bekerja di kantor, bahwa kami sedang mengemudikan kendaraan di jalanan, kami ingin belajar untuk menjadi seorang Kristen yang hidup benar. Hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Bulan ini, tahun ini, dan seterusnya, kami ingin belajar untuk hidup setia kepada Tuhan. Mohon Tuhan mampukan, supaya ketika Tuhan datang nanti, Engkau mendapati kami setia sampai akhirnya. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.